Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya mendoakan agar kita selalu sehat-sehat dan putra-putri kita bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya. Kali ini saya akan membahas satu topik yang memang relatif baru mungkin pada beberapa atau sebagian Bapak Ibu, yaitu tentang Wonder Weeks sebagai salah satu penyebab bayi yang sering menangis. Saya juga belum terlalu lama sebenarnya mendengar istilah ini. Tapi coba kita eksplorasi apa sih Wonder Weeks ini dan bagaimana mekanisme dia bisa menyebabkan bayi-bayi itu tiba-tiba sering menangis. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak dan mempelajari materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda, Bapak Ibu yang mungkin saja nih pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lainnya agar semua orang bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Jangan lupa juga follow saya di IG @ronitamba. Di sana juga saya buatkan banyak materi-materi yang berupa tulisan dan gambar yang mungkin bisa Anda pelajari. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat hanya untuk kesehatan dan pertumbuhan perkembangan anak kita yang optimal. Kita mulai pembahasannya. Jadi, bayi itu menangis merupakan salah satu bentuk komunikasinya, terutama pada bayi-bayi yang baru lahir atau bulan-bulan pertama ya. Kebanyakan dia akan menangis, kalau nggak nangis ya tidur. Bayi yang menangis jangan dianggap merupakan parameter satu keadaan saja, misalnya anaknya lapar atau haus. Tetapi juga menangis itu bisa menggambarkan kondisi ketidaknyamanan seorang bayi ya. Misalnya nih, ketika popoknya basah, ketika dia habis buang air besar atau buang air kecil yang membuat dia tidak nyaman, atau misalnya ketika dia sakit atau ketika perutnya tidak enak. Nah, semuanya itu akan diekspresikan si anak ini melalui menangis. Menangis kalau yang wajar sih orang tua fine-fine aja. Itu merupakan kebiasaan anak. Tetapi apabila misalnya anaknya fine-fine aja, tidurnya bagus, menangis sewajarnya, nah tiba-tiba masuk pada fase di mana anak itu sering sekali menangis. Diletakkan di tempat tidur, nangis. Dinenenin, nangis. Diberikan mainan, nangis. Ditinggal sebentar, nangis. Nah, ini kan membuat orang tua itu frustasi kadang-kadang. Mau ngapain supaya si baby ini bisa tenang? Mungkin diajak muter-muter kompleks, tetap menangis. Nah, ini ketika hal ini terjadi, mungkin saja orang tua akan stres ya, mikir berat itu, kira-kira apa yang terjadi. Kekhawatiran-kekhawatiran pasti muncul, berkecamuk dalam pikiran ibu-ibu semua. Kekhawatiran ini bisa karena memang takut jangan-jangan terjadi gangguan kesehatan pada bayi kita ya. Otomatis jangan-jangan anak saya ini ada ususnya kepuntir lah, atau misalnya anaknya demam lah, atau misalnya anaknya itu mengalami infeksi yang lain sebagainya. Atau misalnya kekhawatiran kalau misalnya pada ibu menyusui, jangan-jangan ASI saya ini kurang, jangan-jangan ASI saya itu tidak bagus, jangan-jangan ASI saya itu tidak berkualitas. Nah, kecamuk-kecamuk pikiran seperti ini ya, itu sedikit banyak bisa mempengaruhi perilaku dan persepsi ibu. Jangan-jangan bayi saya ini sudah waktunya saya tambahin susu lain. Atau pada bayi di bawah usia 6 bulan, jangan-jangan bayi saya ini lapar, maka harus saya berikan makanan di bawah usia 6 bulan. Nah, ini tidak sedikit akan membuat pikiran ibu berubah, yang dulunya pengen menyusui secara eksklusif bayinya. Nah, sekarang karena godaan ini, maka keinginan untuk menambahkan yang lain menjadi semakin kuat. Sebenarnya bayi yang dahulunya anteng-anteng aja, bayinya itu menangis sewajarnya dan tiba-tiba menangis, itu ada banyak penyebabnya. Bisa misalnya yang paling sering itu kolik infantil ya. Kolik infantil ini pun sebenarnya tidak tahu sebabnya apa. Nah, tapi paling sering dihubungkan dengan alergi atau imaturitas dari saluran pencernaan si bayi. Bisa juga karena bayi yang gumoh
ya, bayi yang gumoh atau reflux itu bisa mengakibatkan perutnya tidak nyaman atau adanya iritasi pada saluran pernafasannya atau saluran kerongkongannya ya, iritasi karena asam lambungnya yang reflux. Ini yang disebut dengan GERD ya, gastroesophageal reflux disease. Nah, ini juga bisa salah satu penyebab bayi yang cenderung sering menangis. Ada banyak sekali kemungkinan penyebabnya. Bisa misalnya bayi yang masuk fase growth spurt ya, kebutuhan nutrisi si bayi meningkat karena pertumbuhannya cepat gitu ya. Nah, satu lagi yang mungkin baru saja kita dengar adalah Wonder Weeks ya. Wonder Weeks itu apa sih sebenarnya? Nah, ini katanya konon bisa menjadi salah satu penyebab bayi yang dulu itu bagus-bagus atau anteng-anteng aja, tidurnya normal, nangisnya sewajarnya, menjadi sering menangis. Kita bahas tentang apa sih Wonder Weeks ini sebenarnya. Wonder Weeks ini ditemukan atau dipaparkan istilahnya pertama sekali oleh sepasang suami istri berkebangsaan Belanda ya. Suaminya namanya Franciscus Saverus Ploetz dan juga istrinya Hetty van der Reich. Nah, Wonder Weeks ini sering diterjemahkan dengan istilah Minggu Ajaib. Minggu Ajaib itu karena memang ada perubahan perilaku dan mental si bayi yang tiba-tiba terjadi ya. Sering sekali perilaku ini atau perkembangan mental ini diikuti dengan perilaku atau gerakan atau kebiasaan yang aneh juga pada bayinya. Jadi Wonder Weeks ini sebenarnya kondisi yang terkait karena lompatan perkembangan mental si bayinya. Wonder Weeks ini sering terjadi pada usia sampai dengan 20 bulan. Katanya lompatan itu dapat terjadi 10 kali, walaupun sebenarnya subjektif. Bayi yang satu, anak-anak yang satu berbeda dengan anak yang lain. Tapi penelitian daripada Franciscus Saverus Ploetz ini dikatakan pada 20 bulan pertama itu terjadi kurang lebih 10 kali lompatan perkembangan mentalnya. Perubahan perilaku atau perkembangan mental ini sebenarnya terkait dengan sistem otak dan susunan saraf pusatnya semakin matur, semakin berkembang. Nah, otomatis kalau misalnya susunan saraf pusatnya, otaknya semakin berkembang, semakin matur, maka diikuti oleh kemampuan sensoris si bayi yang semakin meningkat. Misalnya usia 2 bulan dia sudah bisa membedakan wajah ibunya, mengenal wajah ayahnya, mengerti dengan baik konsep warna. Nah, otomatis sensoris ini akan menimbulkan suatu perubahan perilaku atau mental si anak tersebut. Itu istilah Wonder Weeks-nya. Nah, saat mengalami lompatan perkembangan mental ini, maka bayi cenderung rewel karena sebenarnya ketika dia menyadari kemampuannya ini, bayi kewalahan untuk menerjemahkannya dalam perilakunya dia. Ibaratnya ketika misalnya kita orang dewasa baru menemukan sesuatu, bisa belajar sesuatu dengan mudah, kita kadang-kadang merasa excited. Nah, si bayi ini saking excitednya dia tuh bingung mau ngapain terhadap kemampuan barunya ini. Nah, itu makna dari Wonder Weeks. Setiap lompatan perkembangan mental si bayi ini, mereka akan memiliki atau memperoleh kemampuan perseptif yang baru. Dari bayi yang belum bisa melihat dengan jelas orang tuanya menjadi bisa melihat warna, bisa mendengar suara dengan lebih jelas, bisa merasakan konsep perbedaan jarak. Nah, ini adalah beberapa lompatan-lompatan perkembangan mental si anak, perkembangan perseptif si bayi tersebut. Kemampuan-kemampuan yang baru ini memungkinkan si bayi untuk bisa memahami, bisa melihat, bisa mendengar dan juga bisa mencium, merasakan banyak hal yang sebelum-sebelumnya dia tidak paham atau dia tidak mengerti. Contoh, pada saat usia 6 bulan, si bayi itu perkembangan susunan saraf pusatnya mengakibatkan si bayi itu mengerti konsep jarak. Konsep jarak. Contoh, dulu ketika si ibunya duduk di sebelahnya, duduk jarak 2 meter, jarak 5 meter, si bayi fine-fine aja. Karena mungkin saat itu dia belum mengerti konsep jarak. Nah, ketika dia mulai usia 4 bulan, 6 bulan, si bayi itu sudah tahu konsep jarak ini. Nah, ketika misalnya kita, ibu atau ayah, itu duduk agak jauh dari si bayi, dia akan nangis. Karena dia sudah ngerti konsep jarak ini.
Dia pengen ngomong ke kita, jangan jauh-jauh duduknya, jangan jauh-jauh dari saya. Karena dia tidak bisa melampiaskan keinginannya ini, maka dia akan rewel dan menangis saja. Ketika kita selagi masih duduk atau posisi berjauhan dengan si bayi, maka dia akan selalu menangis. Sama misalnya ketika si bayi itu sudah mengetahui konsep bunyi, maka dia setiap benda yang dia pegang akan dipukul-pukul supaya mengeluarkan bunyi. Nah, itu merupakan konsep lompatan perilaku atau persepsi si bayinya. Atau ketika misalnya si bayi itu sudah mengerti konsep tinggi dan rendah, maka jangan heran jika misalnya kita meletakkan barang di atas meja, kemudian si bayinya mukul supaya benda tadi jatuh, karena dia sudah mengerti konsep tinggi dan rendah tadi. Ketika bayi kita mengalami Wonder Weeks, sebenarnya gejalanya tidak khas, tapi sering disimpulkan gejalanya 3C. C yang pertama adalah clinginess, di mana bayi itu tidak ingin jauh dari kita, pengennya lengket aja sama ibunya, pengennya dia didekap erat oleh ibunya, tidak mau jauh. Ketika si bayinya tidak mendekapnya, tidak menggendongnya, itu si bayinya akan rewel, nangis saja kerjanya. Yang kedua, crankiness, ya dia akan lebih rewel dari sebelumnya. Sudah dipeluk pun kadang-kadang bayinya masih nangis, disusuin bayinya masih nangis, ditidurkan bayinya nangis. Ini namanya salah satu gejala dari Wonder Weeks tadi, crankiness ya. Dan juga crying, bayi yang menangisnya lebih sering dan lebih tidak wajar dan lebih kadang-kadang berhenti, kadang-kadang muncul lagi nangisnya dengan tiba-tiba. Ini makna crying pada gejala Wonder Weeks tadi. Sebenarnya Wonder Weeks ini kejadiannya tidak lama, ada yang beberapa hari, tetapi ada juga yang beberapa minggu yang membuat kita lebih frustasi. Untuk membedakan apakah bayi kita itu mengalami Wonder Weeks atau gangguan kesehatan, pastikan ada nggak refleksnya. Misalnya nih, ukur suhu si bayi. Ada nggak suhunya meningkat di atas 37 derajat Celcius? Atau ada nggak ruang popok pada kulit-kulit di sekitar anus atau kelaminnya? Atau ada nggak cairan yang keluar dari telinganya atau kemerahan di daerah sana? Atau eksplorasi semuanya tubuh si bayi. Ada nggak kira-kira penyebab yang bisa dengan kasat mata kita tahu bahwa ini merupakan gangguan kesehatan? Kalau misalnya Anda tidak paham atau tidak mengerti, boleh konsultasi ke dokter. Nah, jika tidak ada gangguan kesehatan ini, maka kemungkinan memang si bayi kita masuk pada fase Wonder Weeks tadi. Sekarang, saya sudah paparkan tadi Wonder Weeks apa, gejalanya apa. Nah, sekarang bagaimana sih sikap kita atau sikap ibu-ibu menghadapi bayi yang 3C tadi? Clinginess, crankiness, dan crying. Bagaimana kita menghadapinya supaya kita tidak stres? Nah, yang pertama adalah kita tidak perlu khawatir. Ini merupakan periode yang normal pada perkembangan otak yang dibentuknya itu perubahan perilaku si bayinya. Nah, ini biasanya tidak akan lama, biasanya beberapa hari. Tetapi apabila beberapa minggu juga, ini tidak begitu masalah asalkan kita ngerti bahwa ini adalah periode yang normal. Nah, prinsipnya adalah kita menghabiskan lebih banyak waktu pada bayi kita. Ya, bisa aja nih ketika misalnya ibu bekerja itu bisa ngambil cuti lah, bisa izin supaya mendekatkan lagi hubungan kita dengan si bayi, menghabiskan lebih banyak waktu dengan bayi kita. Nah, mendekapnya, menggendongnya, mengajarkan dia misalnya menyanyi, mengajarkan dia tersenyum, mengajarkan dia bentuk-bentuk benda atau warna-warna. Ini semua dapat meredakan 3C tadi pada anak atau bayi yang sedang mengalami Wonder Weeks. Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang Wonder Weeks dan bagaimana dan apa saja gejalanya dan bagaimana seharusnya sikap kita. Mudah-mudahan pemahaman yang baru ini bisa dimengerti Bapak Ibu semuanya, sehingga apapun misalnya perubahan perilaku anak kita bisa kita lebih mengerti, karena tidak ada orang lain lebih mengerti daripada
orang tua, khususnya ibu. Ibu yang lebih mengerti perilaku anak, sehingga ibu yang lebih tahu apa yang seharusnya diperbuat pada bayi kita. Ingat, bayi itu sangat subjektif. Tidak ada bayi yang sama antara satu dan yang lain. Apalagi misalnya bayi orang lain. Bayi kita saja, misalnya anak pertama, anak kedua bisa beda. Apalagi dengan bayi yang lain. Jangan disamakan karena sifatnya adalah subjektif. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat. Dadah.